Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktik kucing. Diperankan oleh Febriani Kita Pradini selaku observer, Nimade Sri Aryati selaku coach, dan Iwayano Piarta selaku coachee. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Febri. Eh, Eh, apa kabar ini Bapak Wayan, Bu Sri? Kabar baik, Bu. Saya Iya. sehat, terima kasih. Ini mau nyepi ya, jadi kelas agak sepi ya jadinya ya hari ini. Iya Iya, Bu, lagi 2 hari mau nyepi. iya. Kelas memang Banyak ada yang aura masuk nyepinya ya. itu. Iya ini Bu. Banyak yang melatih sekarang. Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya di sini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febriani Kita Pradini, mungkin dalam kegiatan coaching kali ini akan berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian nanti selanjutnya adalah Bu Sri Aryati, yang selanjutnya berperan sebagai coach. Kemudian ada Bapak Iwayan Nopiarta yang di sini akan berperan sebagai kuci. Seperti itu, nggih. Nah, kemudian dalam proses coaching hari ini tentunya akan ada beberapa rubrik penilaian atau mungkin rambu-rambu yang harus kita lalui terkait dengan proses pelaksanaan kuci. Bu Sri? Ya, Bu Febri. Jadi dalam pelaksanaannya nanti kita akan menggunakan alur tirta. Begitu nggih Bu Sri nggih? Alur tirta yang terdiri dari tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawab. Begitu nggih Bu Sri nggih? Jadi rubrik penilaiannya terkait dengan alur tirta tadi. Ada 4 hal yang tadi itu. Nggih, yang mungkin kemarin kita sudah bahas di kelas niku nggih, di room meeting. Nah, Bu Sri, Ya, Bu kompetensi Febri. kompetensi kucing kemarin kan kita juga sudah bahas ya di eksplorasi konsep itu. Ada tiga kompetensi kucing, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Sri itu akan mengembangkan kompetensi apa pada proses coaching hari ini? Ya, baik Bu Febri. Pada hari ini saya akan mengembangkan, kan ada ketiga kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin saya akan kembangkan mulai dari kehadiran penuh. Yang mungkin itu ya akan dikembangkan. Oke. Berarti aspek kehadiran penuh ya Bu Sri nggih, yang ingin dikembangkan Ya, dalam proses coaching ini. Begitu nggih? Nah, ya Bu. yang seperti apa itu Bu kehadiran penuh yang dimaksud Bu Sri? Boleh lebih Ya, dispesifikan, lebih diceritakan indikatornya? ya. Mungkin di dalam kehadiran penuh itu saya fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kucing saya. Misalnya saya tidak melakukan aktivitas lain itu selain melakukan coaching dengan coach saya, dan saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Seperti itu Bu Febri. Oh, begitu. Oke, ya. Semoga berjalan lancar nggih Bu Sri hari ini proses coachingnya bersama dengan Pak Iwayan Nopiarta. Oke. Selanjutnya kita langsung saja pada proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Sri dan Pak Wayan Nopiarta. Oke. Kepada Bapak dan Ibu saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Wayan. Gimana nih? Kok tumben Pak Wayan? Oh iya Bu, gini Bu.
ada sih yang mau yang sampaikan sama Ibu. Nggak penting sih. Eh, Ibu ada waktu nggak kalau kita bincang-bincang sebentar? Ada Pak, kebetulan saya di kelas masih kosong, itu ada pelajaran Hindu Pak sekarang. Boleh Pak? Boleh ya, terima kasih Bu ya. Eh, di sini kan di ruang guru agak agak gimana kalau kita bincang-bincang yang sifatnya agak pribadi sih Bu, tentang permasalahan saya dengan murid kelas. Boleh kita keluar Bu sebentar ya, mungkin di halaman atau di bawah pohon, apa itu yang di halaman itu ya, bawah pohon jambu aja Bu ya, biar biar suasananya sejuk, biar lebih rileks ngomongnya Bu ya. Bisa Bu ya? Nah Pak, boleh boleh. Ayo kita ke sana. Gimana nanti di halaman depan ya? Iya Bu ya, di bawah pohon jambunya Bu ya, biar Teman-teman. biar, Ya, biar enak ngobrolnya. ya Pak, ayo kita ke sana Pak. Oke Bu, oke, terima kasih. Kita sudah di halaman nih Bu. Nah, Gini Bu Sri, permasalahannya minggu-minggu ini saya agak merasa gimana Bu ya, merasa perasaan saya itu tidak nyaman, eh, karena murid-murid saya minggu-minggu ini kok kelihatan tidak termotivasi dalam belajar ya Bu. Jika saya membelajarkan dia, ada yang lain-lain, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol-ngobrol sama temennya. Itu Bu, minggu-minggu ini Bu. oh, berarti Pak Wayan itu mengalami masalah itu bahwa murid Pak Wayan itu tidak termotivasi dalam belajar di kelas. Itu ada yang lain-lain, ada yang mengantuk. Seperti itu ya Pak? Ya betul Bu Sri, Ya. seperti itulah permasalahan di kelas saya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi Bu ya dari apa yang menjadi masalah saya di kelas bersama murid-murid Bu ya. Ini Pak ya. Jadi Bapak pada pembicaraan hari ini apa sih Bapak yang ingin Bapak capai dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Oke Bu, oke. Yang ingin saya capai dalam diskusi kita kali ini itu sih supaya murid-murid saya bagaimana bisa termotivasi dalam belajar seperti bulan-bulan yang lalu Bu. Seingat saya motivasi murid saya dua bulan lalu, 1 bulan lalu itu sangat termotivasi Bu. Kemudian minggu-minggu ini kok bisa berubah ya, dia menjadi tidak termotivasi. Nah itulah tujuan pembicaraan kita kali ini Bu Sri. Oh begitu. Nah Pak Wayan, saya kalau murid dikatakan semangat atau termotivasi dalam belajar itu seperti apa sih Pak Wayan? Kalau menurut Pak Wayan? Oh iya Bu, kalau menurut pendapat saya pribadi sih Bu, murid yang termotivasi itu ya ketika belajar aktif sekali Bu. Dia aktif mendengarkan waktu saya menjelaskan, aktif mengerjakan tugas kelompok, kemudian kalau saya bertanya selalu berangkat tangan seperti itu Bu, dan hasil belajarnya pula bagus-bagus sekali Bu. Nah seperti itu indikator kalau menurut saya murid yang motivasi belajarnya sudah baik. Seperti itu Ya. Bu. Ya. Jadi itu menurut Pak Wayan itu murid yang termotivasi dalam belajar itu adalah murid yang aktif gitu, selalu angkat tangan di kelas dan nilainya juga bagus, gitu kan Pak Wayan? Iya Bu, betul betul Bu. Ya. Nah sekarang ini menurut Pak Wayan apa sih yang menyebabkan anak itu bisa menjadi kurang termotivasi itu dalam belajar? Itu Bu ya, yang menyebabkan murid saya kurang termotivasi dalam belajar, eh, metode kali Bu ya, metode belajar yang saya gunakan minggu-minggu ini tuh satu metode sih Bu, karena kesibukan saya di bulan ini tidak sempat buat media, tidak menyiapkan media untuk mereka, sehingga metode yang saya gunakan hanya cenderung ceramah Bu. Kalau menurut Ibu
bisa ya seperti itu ya karena metode Bu ya. Jadi metode ceramah aja yang saya gunakan ya. Oh, berarti di sini Pak Wayan itu berasa kurang menghadirkan metode yang digunakan masih cenderung dengan ceramah gitu. Kurang Iya, punya gitu ya. iya. Berarti nanti Pak Wayan eh, ini maunya seperti apa? Itu katanya Pak Wayan tadi metode atau kurang memberikan metode media. Nah, seperti itu kalau menurut Pak Wayan itu metode yang bagaimana, yang media yang bagaimana itu yang Oh bisa. iya, iya. Oh Bu, oke Bu. Oh ya ya. Dulu kan saya ingat Ibu, dulu ketika anak-anak saya belajar tip termotivasi kan saya gunakan itu metode bervariasi Bu. Sering diskusi, kemudian sering uh, demonstrasi, muridnya ke depan menampilkan hasil pekerjaannya. Medianya juga saya gunakan yang bervariasi Bu. Tidak seperti minggu-minggu ini, hanya ceramah saja. Oh iya ya Bu, saya ingat kembali Bu. Terima kasih Bu ya sudah mengingatkan saya tentang yang pernah saya lakukan untuk memotivasi belajar murid saya di kelas Bu. Terima kasih Bu ya. Berarti ini ya Pak Wayan berarti sudah melakukan dengan metode yang tadi seperti Pak Wayan bilang itu metode yang Diskusi Bu. ya diskusi yang Diskusi bervariasi ya, itu ya. ya Eh, bukan cuma Nah, hanya ceramah saja. ya, bukan ceramah saja. Nah, pada saat menggunakan metode seperti itu diskusi gitu, apakah ada hambatan saat menggunakan metode itu diskusi itu pada saat berdiskusi atau mungkin ada hambatan-hambatannya? Oh gitu Bu ya. Nah ketika diskusi murid-murid saya secara umum tidak sih Bu, cuma cuma saya menggunakan metode diskusi itu pada saat apabila dalam metode menggunakan media yang ada sentuhan digitalnya, Bu. Jadi saya sih kurang kurang begitu memahami penggunaan digital, Bu. Nah itu sehingga saat mau menggunakan media yang ada sentuhan digitalnya, saya juga harus meminta bantuan kepada teman yang lain yang lebih lebih pintar IT, Bu. Seperti itu, Bu, permasalahan saya. Ya. Sekarang itu Pak Wayan, apa rencana Pak Wayan ke depannya? Setelah tadi kan sudah Pak Wayan sudah menggunakan metode itu. Nah, sekarang apa rencana ke depan dari Pak Wayan? Oke, Bu. Nah, ini rencana saya ke depan, Bu. Saya akan menggunakan kembali berbagai macam metode yang pernah saya terapkan di kelas, kemudian media-media juga yang lebih bervariasi. Eh, Selain itu, kita di CGV kan banyak sekali mendapat eh, ilmu-ilmu, Bu, ya, terutama dalam eh, pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Mungkin saya akan menerapkan itu, Bu, semacam ilmu yang kita dapatkan di seperti itu, Bu, rencana ke depan saya. Nah, itu. Berarti Pak Wayan nanti di kelas Pak Wayan itu menggunakan metode dan media-media yang bervariasi seperti yang pernah Pak Wayan dapatkan pada waktu belajar di pelatihan di CGB itu ya. Seperti Ya, itu Bu. ya. Iya, Bu. Gini. Ya. Eh, itu apa yang akan Pak Wayan lakukan? Apa hal yang Pak Wayan prioritaskan pertama itu? Yang mana duluan? Dari misalnya apa yang misalnya apa media yang apa dulu gitu? Yang Oke, Pak Bu. Nah, prioritaskan ya. yang mungkin saya lakukan duluan dari ide-ide saya tadi itu, Bu, ya. Mungkin yang paling penting bagi saya adalah eh, menggunakan media-media yang bervariasi, Bu. Sekarang kan zamannya zaman digital kan. Jadi yang ada sentuhan digitalnya lah, Bu. Biar siswa itu lebih tertarik kembali, lebih termotivasi dalam belajar di kelas. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Berarti menggunakan metode yang variasi. Kira-kira dengan metode bervariasi itu bisa tidak untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Oke, Bu. Nah, kalau kira-kira menurut saya
Berhasil sih Bu, karena dulu kan Hmm. makan media walaupun belum begitu sempurna, tetapi jika menggunakan media yang berbeda, siswa termotivasi sih Bu, kreatif sekali dia di kelas. Jadi menurut saya pribadi kalau saya menggunakan media yang ada sentuhan digitalnya, kayaknya berhasil sih Bu, seperti itu Bu. Hmm. Ya, berarti nanti Pak Wayan itu akan menggunakan akan menggunakan media yang bervariasi seperti Iya Bu, sentuhan dari digital yang ada misalnya seperti itu ya. Misalnya menggunakan iya Bu, video seperti itu pembelajaran. iya, iya Bu, iya, iya Bu. Hmm. Di- Ya, Mungkin berarti mengambil itu yang dari akan YouTube gitu. Ya. ya. Nanti untuk pelaksanaannya kapan itu akan dilaksanakan rencana Bapak? Oh iya Bu. Kalau pelaksanaannya minggu-minggu ini kan masih suasana nyepi Bu ya. Jadi mungkin saya hari Senin depan lah Bu. Senin depan mungkin saya akan mencoba menerapkan metode yang ada sentuhan digitalnya Bu Sri. Seperti itu Bu. Mungkin Senin depan. Ya, berarti Pak Wayan nanti akan melaksanakannya itu menggunakan biar murid termotivasi dengan menggunakan metode yang ada sentuhan digitalnya, gitu kan Pak? Nggih? Oke Nggih. Bu. Oke Bu. Kira-kira dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan dari temankah itu? Tapi bisa Pak Wayan sendiri untuk melakukannya. Oke Bu. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sih teman Bu Sri itu Bu Sri Aryati itu pintar sekali dia dia di IT Bu. Nah mungkin dalam pembuatan media yang lebih menarik setelah saya siapkan mungkin bahan-bahannya saya akan menghubungi Bu Sri menyempurnakan media saya Bu. Seperti itu Bu. Oh, berarti nanti dalam pelaksanaannya Pak Wayan akan dibantu oleh teman Pak Wayan yang bernama Bu Sri. Nggih. Iya Bu, iya 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 Bu. Ya. Nah, bagus itu Pak Wayan. Nah, dari tadi Pak Wayan itu tadi mengatakan anak jadi apa Pak Wayan untuk termotivasi anaknya berarti ya Pak Wayan menggunakan tadi bisa digunakan apa saja. Ya. Saya termotivasi yang pertama saya akan menggunakan berbagai metode, kemudian media yang saya tekankan di sini media Bu, media yang ada sentuhan digitalnya Bu ya. Nah itu mungkin karena selain menantang bagi saya juga eh, akan sangat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar karena ada sentuhan teknologinya Bu. Itu Bu. Ya. Nah, itu Pak Wayan tadi ya. Ya Pak Wayan tuh misalkan ada dipakai untuk rencananya pada anak-anak untuk apa me, untuk semangat anak-anak untuk bisa termotivasi dalam belajar menggunakan media digital ya. Nah, Ya. ya Pak Wayan, pada titik percakapan kita sudah sampai di sini ya. Apa Pak Wayan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke Bu, setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu, tadi yang saya rasa buntu sekali Bu, apa ya yang harus saya lakukan? Apa ya saya lakukan supaya murid saya itu termotivasi lagi? Kan seperti itu Bu. Tinggal saya bengong setelah bincang-bincang dengan Ibu, waduh ternyata hal ini sudah sebenarnya saya terapkan, tapi kok saya nggak terbayang sih bahwa saya pernah menerapkan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bu ya, Bu Sri, saya sudah memberikan arahan kepada saya untuk mengingatkan kembali atau memotivasi saya kembali dalam meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Jadi Senin depan, sesuai yang saya sampaikan tadi, saya akan mulai menggunakan media digital untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya di kelas 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya ya Bu ya.
Iya Pak, sama-sama. Berarti Pak Wayan sekarang bagaimana perasaannya? Sudah merasa lebih plong itu ya? Iya Bu, saya sudah semangat lagi saya. Nah, sudah ada jalan keluar semacam saya mau cepat-cepat ingin beraksi Bu. Ingin saya cepat harinya hari Senin biar gimana ya kalau saya terapkan lagi media digital dalam pembelajaran. Tapi Bu, terima kasih sekali Bu. Ibu telah membantu saya membuat wajah saya kembali ceria, bersemangat. Itu ini Bu perasaan saya. Oh gitu ya. Nah untuk nanti refleksinya dan tindak lanjutnya saya tunggu nanti untuk kabar dari Pak Wayan ya. Nanti kita, kapan nanti bisa kita bertemu untuk bagaimana hasilnya seperti itu. Oke Bu. Oke. Saya rencanakan Senin depan. Kalau Senin depan sudah terlaksana, habis pembelajaran itu, saya mungkin mengganggu Ibu lagi untuk diskusi bagaimana saya berefleksi tentang hasil saya tadi ketika menggunakan media pembelajaran tersebut, Bu. Ya, mohon maaf sekali lagi, Bu, ya, kalau saya terus minta waktu sama Ibu, mengganggu aktivitas Ibu. Ya, Bu, ya. Ya, tidak apa-apa. Nanti saya tunggu kabar kayaknya dari Bapak ya. Nanti semoga nanti Oke, berhasil siswa bisa semangat belajar dan selalu termotivasi. Oke. Ya, Pak. oke, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu, sudah mengganggu saya. Pak. Ya, tidak apa. Oke, baik. Terima kasih atas praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Sri dalam hal ini berperan sebagai coach dan Bapak Iwayan Nopiarta yang dalam hal ini berperan sebagai coaching. Bagaimana Bu Sri setelah melakukan proses coaching hari ini, praktek coaching hari ini, apa yang dirasakan Bu Sri? Ya, saya bisa merasakan itu bagaimana coach itu bisa di penyampaian ada masalah, sekarang bisa lebih untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya itu, Bu. Oh, gitu. Itu. Senang ya Bu Sri ya bisa membantu teman dalam menyelesaikan masalahnya, Ya, begitu ya Bu Sri ya? ya Bu Febri. Oh ya Bu Sri, kalau kita bicara dari awal tadi yang sebelum memulai proses coaching, kita kan Bu Sri tadi menyampaikan bahwa Bu Sri ingin mengembangkan salah satu indikator dari kompetensi coaching, yaitu tadi kehadiran penuh. Seperti itu nggak Bu Sri? Iya, Oke. iya Bu Febri. Nah, kira-kira dalam proses coaching tadi menurut Bu Sri sudah tercapai apa belum nggih kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Sri tadi? Kalau menurut saya tadi sudah sih. Nah, tadi saya sudah fokus gitu dalam mencari masalah dari coach saya dan saya juga mendengarkan itu secara penuh apa yang dibicarakan coach saya dan saya juga melakukan hal fokus itu selain dengan coach saya itu tidak melakukan aktivitas yang lain seperti itu, Bu. Oke. Jadi memang ini ya betul-betul hadir penuh di dalam percakapan tersebut, nggih? Ya, gitu Bu Febri. Oke. Kemudian merasa ada hambatan nggak Bu Sri waktu coaching tadi? Barangkali saya kok tiba-tiba apa gitu, atau mungkin terpikir apa gitu Bu? Ya, mungkin itu dalam memberikan pertanyaan atau mengarahkan bagaimana bisa untuk dalam penyelesaian masalah seperti itu. Mungkin dalam berikan pertanyaan yang berbobot, mungkin itu saya masih merasa bingung itu dalam mengarahkan dari si kunci itu. Seperti itu, Bu. Jadi pemberian pertanyaan berbobot ya Bu Sri ya yang memang Ya. ini yang memang ada sedikit ya apa ya perlu dikembangkan kembali seperti itu menurut Bu Sri. Iya Bu, seperti itu. Jadi kira-kira nih Bu Sri, jika ada kesempatan lagi kita praktik coaching, kira-kira Bu Sri kepengen kompetensi apa nih yang mau dikembangkan kembali? Ya, itu udah jadi saya kompetensi yang akan dikembangkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing itu sehingga kucing itu bisa terdorong untuk menemukan masalahnya sendiri yang dihadapinya. Nah, seperti itu ya. Oh gitu. Jadi kayak pemantik gitu ya Bu Sri ya, memberikan pertanyaan pemantik. Jadi biar Ya. kucing itu bisa
menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti Selesaikan itu. ya. Oke, terima kasih ya Bu Sri atas praktiknya hari ini. Izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari penyampaian hasil coaching yang telah dilakukan Bu Sri. Mohon izin ya Bu Sri ya. Ya. Oke, jadi jika dilihat dari alur Tirta, memang Bu Sri sudah melakukannya semuanya. Jadi ada tujuannya. Jadi Bu Sri sudah membuat kunci itu agar mengungkapkan apa tujuannya, yaitu agar peserta didik termotivasi dalam belajar. Kemudian Bu Sri juga telah menggali, mengidentifikasi masalahnya melalui menanyakan terkait penyebabnya. Kemudian Bu Sri juga membantu dari kunci itu untuk merencanakan, membuat rencana aksi penyelesaian masalah yang dihadapi melalui beberapa pertanyaan pemantik, melalui beberapa pertanyaan pemantik yang memicu kunci itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan solusinya, dan menggali potensi yang dimilikinya sendiri gitu. Jadi ada beberapa tadi kuncinya juga menyampaikan bahwa oh iya ya, saya kan sudah pernah ini, mau saya lakukan. Nah, itu berkat berkat pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Bu Sri, seperti itu. Kemudian Bu Sri juga sudah melakukan ini fase alur tanggung jawab, yaitu menanyakan terkait pelaksanaannya kapan, terus skala prioritas mana yang lebih dahulu bisa dilakukan, kemudian menanyakan tentang keterlibatan orang lain yang mana itu adalah salah satu bagian dari alur Tirta yang terakhir, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang sesuai dengan indikator yang diharapkan Bu Sri tadi. Jadi Bu Sri sudah mampu untuk menyimpulkan, Bu Sri juga sudah mampu untuk memberikan respon-respon positif kepada Kucis, sehingga nampak bahwa Bu Sri itu hadir penuh di dalam proses coaching hari ini. Itu Bu Sri yang saya catat dari praktek coaching yang telah Bu Sri lakukan di siang hari ini. Seperti itu Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Lega Bu Sri? Ya, Iya. sudah lega sedikit juga Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Febri. Oke, sama-sama Bu Sri. Semoga kita saling bisa belajar dan berbagi kembali ya Bu Sri ya. Oke. Ya. Pak Nopi, terima kasih banyak Pak Nopi. Ya. Oke. Ya. Oke, sama-sama. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan hari ini. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.